Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 atau kelompok D akan melakukan praktikum pengukuran tahanan beban dan kesalahan pengukuran. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ampere meter itu harus diletakkan secara seri. Itu yang pertama. Yang kedua, voltmeter diletakkan secara paralel. Nah, untuk langkah-langkah atau rumus-rumusnya ada di modulnya. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Ini kita lanjut mengukur langsung kita praktek atau mengukur ini. Ada dua Assalamualaikum teman-teman, ini perkenalan alat ya. Yang pertama ini namanya resistor. Kemudian selanjutnya ini yang kedua namanya multimeter. Dan yang ini bisa disebut dengan kabel buaya teman-teman. Yang putih ini juga namanya project board untuk panel tersebut. Kemudian ini namanya power supply teman-teman. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah project board ini di dalamnya ada kabel dan kabelnya itu beralur ya, memiliki di dalamnya ini ada kabel, ada arusnya. Nah, itu kalau yang di samping-samping ini itu arusnya begini dan ini putus, ini jadi arus sendiri begini, begitu juga yang bawah seperti itu. Nah, kalau yang tengah itu arusnya seperti ini. Nah, untuk menyusun rangkaian yang seperti saya katakan, dibuat seri untuk yang ampere meter dan paralel untuk voltmeter. Nah, di sini kita ada multimeter, ada dua multimeter di sini. Ini untuk ampernya, ini untuk voltmeternya. Nah, kalau rangkaiannya kita buat seperti ini. Nah, ini. Jadi ini ada kabel, karena tadi alurnya lurus seperti ini. Jadi kabelnya ke sini dan ini kan putus nih. Ini putus. Untuk menyambungkan maka kita ada kabel di sini. Ini ada kabel di sini untuk menyambungkan agar arusnya tersambung, terus ada kabel lagi. Nah, karena di sini beda ini ya, beda arusnya, karena tadi lurus gini dan ini beda, kita ada kabel lagi di sini. Nah, ini kabel lagi untuk menyambungkan. Nah, terus di sini ada hambatannya gitu, terus lurus, dan ini ada penyambung kabel lagi di sini. Ini kelihatan, nih ada penyambung kabel lagi untuk penyambungan arusnya. Terus di sini kabel lagi, ini kabel. Nah, langkah pertama kita ini tancapkan. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Tancapkan ya, kita tancapkan. Yang merah itu positif, yang hijau negatif. Ya, jangan sampai terbalik-balik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ampere karena tadi harus seri, jadi kita buat seri juga di sini, dirangkainya dengan cara bisa di sini, bisa kita tancapkan di sini. Terus yang satunya itu kita
bisa langsung ke hambatannya di sini, bisa juga copot. Bisa juga di kabel sini. Nah, ini untuk ampernya, ampermeternya. Dan kalau untuk voltmeter ya, kita sebentar. Bundet mah. Waduh. Wah, ruwet. Oh ya. Yang merah positif. Nah, kita ini ditancapkan di sini seperti ini. Lalu yang satunya yang hitam kita tancapkan di kabel sini. Nah, ini sudah masuk ke rangkaian yang tadi ya. Bisa juga yang ini, yang ampermeter itu kita letakkan di kaki hambatannya sini. Diletakkan di sini. Terus yang ini, yang satunya yang positif diletakkan di sini. Ini juga bisa, ini sudah seri. Terus seperti itu untuk gambaran rangkaiannya ya. Terus di sini kita mau mengukur langsung ya, langsung praktek. Itu pertama hambatannya ya, ini hambatannya 2000, ini 2200-an karena ini gelangnya merah-merah, terus ini emas atau coklat ini sekitar 2000-an atau 2000 gitu. Terus yang terpasang di sini kelihatan nggak? Enggak. Nih yang terpasang di sini. Ini. Nah, ini sekitar 1000. Ya ditulis 1000 gitu aja lah, biar gampang. Terus tambah lagi di modul kan itu di sini 3, 5, 7, 9, 11. Ini kita ganti. Ini sesuai ini. 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12. Nanti kita pakai 5 aja ya. 5 ini. Jadi 3, 4,5, 6, 7,5 sampai 9 selesai. Terus kita mulai sekarang. Ayo kita hitung. Kita nyalakan dulu. Nah, ini pakai ini udah jalan ya. Ini pertama menghitung ini apa namanya, voltmeter ya. Itu tadi kan ini 1000, ya ini sekitar 1000. Ini 1000 terus dimasukkan sini. Skip sih. Cobaan dengan 3 volt ya, 3 volt. Terus kita ukur dengan voltmeter. Ini jatuhnya di 2. Ini 2. Terus karena di sini belum sampai ke angka 3 ya. Ini 4. Ini ya di ini garis hitam paling atas yang besar, garis hitam besar di atas ini. Ini kan titiknya ada 4. Nah, di sini antara 2 ke 3
Kalau cuman ada 5 titik berarti itu sekitar 1 titik itu 2. Jadi kalau 4 titik ada di titik keempat berarti 2,8. Jadi di ini apa namanya? Di power supply ini ditunjukkan angka 3 volt, tapi ketika dihitung dengan voltmeter itu menunjukkan angka 2,8. Kita lanjut dulu, tetap di voltmeter, kita naikkan jadi 4,5. Nah, di 4,5 menunjukkan di sini 4 tapi belum menyentuh titik besar ini, jadi belum sampai 5 ya, ini sekitar 4,8 ya kira-kira. Maaf ini di 4,8 ya, kira-kira 4,8an ya. Terus kita di sini berarti di power supply menunjukkan 4,5, ketika dihitung itu 4,8 ya. Terus kita naikkan lagi menjadi 6. Ketika di 6 di sini menunjukkan 6 tapi lebih. Nah, ini lebihnya lebih 2 berarti 6,4, padahal di power supply menunjukkan angka 6 volt. Di sini 6,4 volt. Kita masukkan lagi ke 7,5. Nah, ketika di 7,5 di sini mendekati angka 8 pas ya. Ini 8 pas ya. Angka 8 pas 8. Padahal di sini di power supply menunjukkan angka 7,5 volt, padahal terus kita ukur di sini menunjukkan angka 8 pas, 8 volt pas. Terus kita masukkan ke 9. Nah, malah masuknya ke 10 ya. Ini 10 volt. Padahal di power supply menunjukkan angka 9. Ini 9 volt, tapi di sini menunjukkan 10 volt. Oke, ini data untuk yang tabel pertama ya, di halaman 34. Oke, kita berikutnya menghitung tabel yang kedua ya. Karena masih satu hambatan tadi yang 1000 belum saya ganti, jadi masih 1000 ya. Sekarang hambatannya ini ada di 25, terus dibagi 250 berarti kan sekitar 0,1, terus ini menunjukkan di 25 ya. 25 dikali 0,1 berarti untuk tegangan 3 volt itu arusnya 2,5 ohm. Wis. Di sini saya ulang, 25 dibagi 250 mendapatkan 0,1. Nah, di jarum di sini menunjukkan angka tengah-tengah antara 0 sampai 50, berarti di sini 25. Nah, 25 dikali 0,1 itu sama dengan 2,5. Terus satuannya miliampere. Ke 4,5. Cetak. Di sini menunjukkan berapa ini? 25. Ini satunya ini berarti 5. Ini sekitar 10 ya. 10 tambah 25, 35 dikali 0,1 berarti 3,5 miliampere.
itu untuk 4,5 volt. Terus kita naikkan ke 6. Nah, 6 di sini hampir mendekati 50 tapi tidak 50. Tapi di sini 45 dikali 0,1 itu sama dengan 4,5 miliampere. Terus kita naikkan menjadi 7,5. Nah, di 7,5 ini 55 ya. 55 dikali 0,1 jadi 5,5 miliampere. Terus kita naikkan menjadi 9. Nah, ini sudah 9 ya. Ini 50, ada berapa ini jarumnya? 1 2 3 4. 4. Dia menunjukkan di angka 4 berarti 70 ya. 70 dikali 0,1 berarti 7 miliampere untuk tegangan 9 volt. Nah, begitu. Oke, kita ganti ke hambatan 2000 ya. Dia 2000 gitu aja lah. Nah, 2000. Di 2000 ini kita ke voltmeter dulu ya. Di voltmeter di angka 2000 menunjukkan angka berapa itu? 2, berapa itu? 3 ya, sekitar 3 kayaknya. 3 atau 2, berapa itu? Oh, 2,8 ya. Sama ya berarti. 2,8 sama seperti yang pertama. Itu voltase. Yaitu voltmeternya. Mengukur 2,8 terus kita naikkan ke 4,5. 4,5 ini menunjukkan 4 tapi nggak nyampe ke sini di titik hitam ini, berarti sekitar ke 4,8 itu untuk 4,5 volt. Terus kita naikkan ke 6. Nah, 6 ini tadi kita naikkan ke 6 menunjukkan di sini 6 lebih ya, 6 lebih, tapi di jarum itu menunjukkan di titik 2 berarti 6,4 untuk 6 volt. Terus kita naikkan ke 7,5. Di sini menunjukkan angka 8 pas. Di sini 8 pas. Terus kita naikkan ke 9, 10. Itu untuk tadi yang 7,5 menunjukkan angka 8, kalau yang 10 menunjukkan angka yang 9 menunjukkan angka 10. Udah. Ini mengukur yang hambatan 2000 itu kita power supply-nya menunjukkan angka 3 volt, tapi di sini jarumnya menunjukkan ke 1 bar berarti 5 kali 0,1 itu berarti 0,5. terus satuannya miliampere. Habis itu kita naikkan ke 4,5, cuma naik sedikit di angka 10 kali 0,1 berarti 1 miliampere itu untuk 4,5. Habis itu kita naikkan ke 6, naik dikit juga di angka sekitar berapa ini, 15 kurang ya, di tengah-tengah berarti sekitar 12,5 dikali 0,1 berarti 1,25 itu untuk 6 volt. Habis itu kita naikkan lagi ke 7,5.
naik ke 15 kali 0,1 itu 1,5 miliampere. 1,5 miliampere itu untuk 7,5 volt. Habis itu kita naikkan ke 9, 20 ya, 20 dikali 0,1 itu 2 miliampere. Dan itu untuk hambatan yang 2000. Kita di sini berikutnya mengukur VAB ketika sudah dipasangkan voltmeter ya. Di sini hampir mendekati 1, tapi tidak di 1. Ini menunjukkan jarumnya itu di angka di ini apa? Bar nomor 4 itu berarti 0,8. Ini 0,8. Nah, untuk catatan VAB sebelum dipasang voltmeter itu nanti pakai rumus hukum ohm. Jadi kan ini total hambatannya 3000 ohm. 3000 ohm dibagi di sini 3 volt gitu. Jadi satu tuh. Terus lanjut ke yang 4,5, kita hitung 4,5. Di 4,5 ini sudah 1 lebih, tapi ada di bar yang nomor 77 ya. Bar nomor 7 berarti 1,4 volt yang VAB sesudah dipasangi voltmeter. Terus yang kita ubah menjadi 6 volt di power supply-nya. Ini 2 ya, 2 volt. VAB sesudah dipasanginya 2 volt. Terus kita ubah jadi 7,5, itu berarti 2,4 volt. Ini ya, 2,4 volt. Terus nah, di sini kita ubah ke 9 menjadi itu 2, 3, 4. Itu 2, 1, 2, 3 menjadi 3 volt untuk VAB sesudah dipasanginya itu. Oke, kita sekarang akan menghitung I-bar atau I sesudah dipasangi alat ampermeter. Di sini untuk tegangan 3 volt itu menunjukkan angka 80, tapi di sini menunjukkan angka 2,5. Berarti 2,5 dibagi 250 nanti ketemunya 0,01 atau 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikali 80 jadi 0,8. Itu untuk 3 volt di power supply-nya. Terus kita naikkan menjadi 4,5 volt, itu menjadi hampir 150, tapi enggak sampai 150, jadi 145 dikali 10 pangkat min 2 jadi 1,45. Terus kita naikkan menjadi 6 volt, pas 200 dikali 0,01 atau 10 pangkat min 2 jadinya 2. Terus kita naikkan 7,5, hampir 250, jadi 245 dikali 10 pangkat min 2 jadi 2,45. Kita naikkan ke 9, itu enggak bisa ya, karena di sini pakai 2,5 itu kelebihan atau di alatnya itu tidak memenuhi. Kita turunkan menjadi 25,
Oke, 25. Nah, kalau 25 bisa dihitung jadinya ini 25 ditambah 1 bar menjadi 30 dikali ini 25 dibagi 250 jadi 0,1. 30 dibagi 0,1 itu jawabannya 30 bagi 0,1 itu 3. Jadi yang 9 volt yang di power supply 9 volt ibarnya itu sama dengan 3 miliampere. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Jadi ini tadi telah dilaksanakan praktikum alat ukur tentang pengukuran tahanan beban dan kesalahan pengukuran, ya. Dari apa yang sudah dilaksanakan praktikum oleh teman-teman kalian pada hari ini tadi sudah diperoleh data, ya. Nanti silakan data ini bisa dirangkum, ditulis untuk satu kelas, ya. Pada prinsipnya dari kesimpulan apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya kita belajar bagaimana pengaruh dari penggunaan alat ukur itu sendiri terhadap hasil pengukuran. Karena dalam alat ukur itu ada hambatannya, ya, ada hambatan alam, sehingga di situ akan mempengaruhi hasil pengukuran. Dari perhitungan secara teori, secara matematis kita pakai rumus, dengan dihitung kebetulan pakai menggunakan alat ukur itu dari percobaan tadi ternyata ada selisih, ya, ada perbedaan. Nah, itu tadi nanti silakan dianalisa mengapa itu kok beda. Kita hitung pakai rumus ketemunya harusnya 1 miliampere, tapi ketika dihitung pakai alat ketemunya 0,8 miliampere misalnya. Nah, ini kenapa begitu? Ini tadi sudah dipraktikumkan oleh teman-teman kalian. Silakan nanti untuk selanjutnya data yang sudah diperoleh ini dianalisa, ya, dianalisa mengapa bisa demikian, ya, antara hasil perhitungan menggunakan rumus dan ukur menggunakan alat ukur ada perbedaan. Ini datanya sudah saya terima, ya, saya tanda tangani. Oke, bentuk pelaksanaan praktikum pada hari ini. Ini tanggal 20, ya. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang ke sini untuk melaksanakan praktikum pada hari ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman satu kelas khususnya dan juga AMEK pada umumnya. Nah, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.